akhirnya untuk ya saya ikut untuk membantu masjid ini biar mendoakan juga masjid saya bisa segera juara. Aduh, nungguin ya dari tadi ya? Iya, Mas. Iya. Maaf ya. Iya. Aku nunduk ya? Ayo. Mari sini Om. Ada di sini. Oh, nggak apa-apa deh. Oh iya, di aku. Mas Ari sini. Sini dong, sini. Saya nggak bawa mikrofon. Di sini kayak waiter. Dari tadi nggak pernah serius aja. Jadi apa yang saya Belum, mulai aja. Sebelumnya saya buka dulu ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini atas izin Allah kita bisa berkumpul sama Mas Gilang, Mas Rizal, Mas Ari Untung dan beberapa teman yang lainnya. Hari ini menjadi saksi kita tadi silaturahim yang pertama, ngobrol-ngobrol sekaligus kita nyobain restoran Mas Gilang sama istri yang lagi baru buka kemarin di launching, dan sekaligus malam hari ini penyerahan simbolis hasil lelang jam tangan Rolex kemarin untuk pembangunan Masjid Munzalan di Yogyakarta. Ya, alhamdulillah dana yang kemarin sudah berhasil atau dimenangkan oleh Mas Gilang lelang tersebut itu itu sepenuhnya akan diserahkan ke Masjid Munzalan yang insya Allah akan segera dibangun. Masjid yang targetnya adalah membangun atau menggerakkan anak-anak muda untuk cinta dengan masjid dan juga menjadikan masjid sebagai tempat tongkrongan orang-orang yang cinta dengan Al-Quran insya Allah di sana. Alhamdulillah itu juga sebetulnya berawal dari inisiasi kemarin acara di Sedekah Akbar Indonesia di Yogyakarta. Kebetulan acara tersebut pas kita lagi tilawah Al-Quran habis sholat subuh, kebetulan ayat Qur'annya adalah lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, engkau tidak akan pernah mendapatkan kebaikan kesempurnaan ya kecuali engkau telah menginfakkan harta yang paling kau cintai. Ya, kita nih sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang mudah-mudahan kita harus peka dengan kode yang Allah kasih kepada kita semuanya. Terutama saya ketika itu. Maka ketika itu saya punya pikiran gitu loh. Saya ingat pesan guru saya, jadikan dunia hanya di tanganmu, jangan pernah kau jadikan dunia di hatimu. Maka jam tangan yang saya beli 2 tahun yang lalu, yang saya impi-impiin, jam tangan ini jam tangan Rolex, ketika saya ada rezeki saya beli, maka saya berniat mudah-mudahan dengan jam tangan ini bisa menjadi wasilah amal soleh untuk saya dan kawan-kawan semua yang turut membantu kemarin mendoakan, mensupport lelang jam tangan ini. Ya, kemarin alhamdulillah berhasil dimenangkan oleh Mas Gilang atas izin Allah, dan di antara yang lelang yang ikut ngebid pun banyak juga ternyata orang-orang yang luar biasa yang mereka juga berlomba-lomba menjadi orang-orang yang berlomba-lomba menjadi orang yang mencoba beramal soleh lah, intinya seperti itu. Kenapa alasannya di Jogja? Kebetulan acara Sedekah Akbar itu di Yogyakarta kemarin, kurang lebih 5 hari yang lalu, dan membuat hati saya tergerak. Dan ini juga atas arahan atau dari ide dari guru-guru kami semuanya yang ingin membangun masjid di Yogyakarta. Jadi Masjid Munzalan ini memang sudah ada terbangun di Pontianak pusatnya, dan ada beberapa di daerah-daerah yang lain, dan targetnya sekarang adalah Yogyakarta. Gitu. Saya sendiri pun sebetulnya lagi mau bangun masjid sebetulnya. Ya, atas izin Allah, namanya Masjid Milenial Malikal Mulki, 4M masjidnya.
Di saat saya lagi bangun masjid, saya juga butuh dana, tapi saya percaya pesan guru saya, pesan Ustadz Luqman. Ketika itu beliau ngomong sama saya, kalau kamu tolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Intan surullah yang surkum, kata beliau. Maka saya bisa saja melelang jam tangan ini untuk membangun masjid saya ketika itu, untuk Masjid Malikal Mulki. Tapi saya percaya dengan saya menginfakkan ini dan berniat untuk membangunkan masjid orang lain, maka saya percaya Masjid Malikal Mulki akan terbangun. Allah sendiri yang akan membangunnya atas izin Allah. Awal beli jam sebelumnya berapa? Dulu beli kisaran 160 sampai 170 jutaan. Ya, jujur, saya sebenarnya di tahun ini juga akan membuat masjid. Jadi di Februari besok ada peletakan batu pertama, masjidnya di Malang. Dibantu juga dengan guru-guru kita, mulai dari arsiteknya, kemudian nanti program dan fungsi masjidnya seperti apa dibantu sama guru-guru kita. Kebetulan ketika Taki membuka lelang jam dan lelangnya untuk masjid, saya memang langsung tergerak hatinya untuk ya saya ikut untuk membantu masjid ini biar mendoakan juga masjid saya bisa segera juga. Yang pasti senang ya, semakin banyak masjid, harapannya semakin banyak orang yang cinta agar kembali ke masjid. Karena sebetulnya masjid itu bukan hanya sebagai tempat sholat, teman-teman, tapi masjid menjadi solusi buat umat. Ada orang yang lapar, maka masjidlah tempat solusinya. Ada orang yang bingung, dia ada masalah, maka masjidlah tempatnya. Ada orang ketika ada punya banyak masalah, maka masjidlah tempatnya. Maka harapannya masjid-masjid yang terbangun ini adalah niatnya menjadikan masjid yang ramah musafir, ramah anak-anak, ramah pemuda, yang mana menjadi sentral magnet. Kan ayat Qur'annya kan wa ja'alnal baita matsabatan linnas. Aku telah jadikan rumah Allah ini, kata Allah apa? Matsabatan, tempat perkumpulan manusia, linnas wa amna, dan dipastikan sama Allah aman. Jadi kenapa kita hari ini berlomba-lomba membangun masjid? Karena janji Rasulullah, orang yang membangun masjid karena menghargai itu Allah SWT di dunia, maka Allah akan bangunkan istana baginya di surga. Kalau ngikut ngebeat sih enggak, karena ini memang dalam tanda kutip ajangnya para sultan. Cuman kalau gua sama Ari itu lebih memposisikan diri sebagai supporter. Kita mensupport lelangnya Taki ini, dan alhamdulillah juga Mas Gilang yang menang. Kita support kegiatan positif ini, kegiatan kebaikan ini. Kalau dibilang apa kontribusinya, sebenarnya mungkin bisa dibilang kita nggak ada kontribusinya sama sekali gitu. Tapi harapan kita dengan supportnya kita ke pembangunan masjid ini, insya Allah lihat apa yang kami lakukan ini jadi kayak cerita Nabi Ibrahim zaman dulu waktu dibakar sama Namrud. Itu ada dua binatang, ada semut sama ada cicak. Semut ini bawa air, cicak ini ngembusin udara ke api. Si cicak ini bilang ke semutnya, ngapain lu bawa air? Ini apinya gede, toh nggak akan bisa memadamkan apinya gitu. Terus juga si cicak sendiri pun sebenarnya dengan dia niupin udara ke api itu juga apinya juga nggak akan tambah besar gitu, karena kan apinya kan gede banget. Cuman inti cerita dari semut dan cicak di momen itu adalah si semut itu menetapkan dirinya di mana gitu. Allah lihatnya di mana gitu. Semut walaupun cuman bawa air sedikit yang tidak akan bisa memadamkan api yang membakar Ibrahim, tapi Allah tahu kedudukannya bahwa si semut ini membela kebenaran gitu. Sama kayak yang kami, bukan cuman gue dan Ari ya, ada teman-teman yang lain juga mendukung gerakan ini, bahwa ya semoga Allah menilai kita sebagai orang-orang yang bisa ikutan mensupport pembangunan masjid ini gitu. Karena ini kan rumah ibadah yang yang insya Allah setelah masjid ini jadi digunakan untuk kebaikan. Yang tak kita dibilang di sini kalau orang nggak bisa makan tinggal datang ke masjidnya, orang bisa makan. Musafir yang dalam perjalanan jauh nggak punya uang untuk nginep di hotel atau apa, bisa dia mampir ke masjid untuk tinggal di sana gitu.
ya ini kan pahalanya akan mengalir terus sampai hari kiamat ya, insya Allah. Ya semoga kami bisa juga dapat cipratannya lah gitu. Walaupun tetap kontribusi terbesar di lelangan ini adalah beliau berdua ini, Bang Taki dan Mas Gilang. Kayak gitu. Kurang lebih sama ya. Jadi kita ini kurang besar Monzalan sebenarnya. Jadi ketika ada niat baik kayak gini ini luar biasa. Apalagi Taki ini jagonya bikin menggalang donasi ya. Kita ingat waktu di Ramadan kemarin berapa hari dapat 3,5 M untuk Palestina, habis itu akunnya hilang. IG-nya baru kemarin. Terus Mas Gilang ini kalau untuk kebaikan nggak pakai ngitung dia keluar duit tuh nggak dihitung. Kalau keluar rumah tuh ditimbang uang. Hari ini berapa kilo bawanya. Ini luar biasa. Jadi semestinya kita lihat tuh bukan cuma berapa jumlahnya hasilnya atau berapa yang didapatkan dari lelangnya, tapi impact yang bisa dirasakan banyak orang. Dengan viralnya ini, dengan banyak orang melihatnya, ini menunjukkan bahwa ya teman-teman saya ini orang-orang yang hartanya itu cuma di tangan bukan di hati ya. Jadi untuk kebaikan nggak dihitung lagi gitu. Walaupun kita juga belum bisa mengcopy, mungkin harga jam kita nggak ada 10% dari hasil bitnya itu ya. Nanti gue lewat 10% di situ boleh juga. Tapi ibaratnya ya, apa yang ada dijual. Berikutnya akan jual sepeda. Gitu. Saya ada sepeda tahu. Ini kan nggak mungkin laku segitu kan. Tapi ini menunjukkan bahwa apa yang dipunya insya Allah akan berikan balik. Tadi Taki udah kasih sebuah ayat itu diturunkan ketika di Madinah di sebuah sumur ya. Sumur saya udah lihat gitu. Ini orang punya sumur ini aja satu-satunya dikasih Rasulullah waktu itu kan. Wah, kemudian dia jam kesayangan dikasih juga untuk pembuatan masjid gitu. Kan kita yang nonton, yang ngelihat, yang terkena impact dari viralnya ini ngerasa saya punya apa untuk dikasih di jalan Allah gitu, jadi begitu. Jadi kalau saya ngelihatnya impactnya ini Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan mungkin nggak sebesar itu ke teman-teman yang menyaksikan, tapi niatnya bisa sama insya Allah. Mudah-mudahan berkah ya. Amin. Menggalang dana, jadi sebenarnya kalau emang hidupnya kita sama teman-teman itu sekarang ini lagi habis untuk bagaimana bisa cari manfaat untuk orang banyak ya, maksudnya ya kita orang media dan sekarang lagi baru mulai belajar gitu kan. Kita kerjaannya ngumpulin beras aja, ngumpulin pangan, ngumpulin mungkin subsidi sana sini ya, mungkin nggak terlalu besar impactnya, tapi mudah-mudahan itu jadi salah satu nanti suatu saat jadi investasi kita gitu. Kalau ditanya apa yang sudah kamu lakuin, ya nggak banyak, tapi insya Allah bergerak gitu insya Allah. Tapi ya mudah-mudahan kita juga semua mendoakan, bukan cuma saya tapi juga yang di rumah bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Taki dan juga Mas Gilang ini ya. Bisnis lancar, ibadah lancar, sedekah lancar gitu. Jadi sedekah diganti berkali lipat itu terbukti kok insya Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang dilaksanakannya kalau ridho lah. Amin. Nextnya kalau kurang-kurang nanti pembangunan masjid bisa kita tambah. Wah, langsung masjidnya 8 lantai ya kayaknya. Itu masih udah awal kantor. Benar. Ini sepeda lipat yang mau dilelang aja sekarang masih disetrika, masih dilipat. Oh, uangnya ini ada. Wow. Ditaruh di mana bro? Di atas apa? Di atas ini nggak apa? Apa ya? Saya cukup bawa kopernya aja. Pakai dikunci lagi sama anak. Tadi ya Allah. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 1, 10, 115. 1 M 150 ya? Boleh. Boleh. Masuk. Mau dihitung dulu? Langsung dikeluarkan aja, jangan kopernya dibawa pulang. Pulang subuh kita ini. Kopernya dibawa pulang. Ini uang asli bukan monopoli ya teman-teman.
Kita salaman nanti. Saya serahkan Mas ya. Ya. Ini mau belum dicuci nih. Ini sengaja saya pakai terus, kenapa? Karena detik-detik terakhir saya infakin. Bismillah. Alhamdulillah dikasih ke Mas Gilang. Mudah-mudahan bermanfaat Mas. Ini sebenarnya ini bukan uangnya yang banyak, tapi imannya Mas Gilang yang besar. Masya Allah. Tidak semua orang lah punya uang banyak tuh bisa mau untuk bisa berinfak buat bangun masjid. Gak semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang ada iman dalam hatinya. Hanya orang tertentu yang imannya besar, ada gerakan, ada rasa kepedulian terhadap umat. Maka hari ini wajar Mas Gilang, begitu dahsyat Allah angkat hidupnya beliau, bisnisnya Allah mudahkan segalanya. Kenapa? Karena beliau begitu ringan membantu orang lain, begitu ringan untuk membantu umat, begitu ringan membangun masjid tanpa berpikir-pikir. Bayangkan sebegitu dahsyatnya. Maka kita doakan mudah-mudahan Mas Gilang panjang umur, sehat terus dan terus bisa menjadi orang yang terus bermanfaat buat orang lain. Ya, kita doain mudah-mudahan berkah apa yang beliau jalankan, aktivitasnya, bisnisnya, usianya dan keluarga-keluarganya insyaallah. Amin. Salaman dulu. Sah. Bukan ijab kabul. Oh, iya, bukan ijab kabul ya. Alhamdulillah. Kamera Mas ya.